Assalamualaikum, semangat pagi. Apa kabar anak-anak hebatnya Miss hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Hari ini kita akan belajar rangkuman pembelajaran tema 1, diriku. Muatan pembelajaran hari ini terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Yang pertama, pelajaran PPKN. Apakah mengucapkan salam itu wajib dilakukan? Mengucapkan salam wajib dilakukan saat masuk rumah, keluar rumah, dan bertemu dengan teman, atau saat bertemu dengan seseorang yang kita kenal di jalan. Adapun ucapan salam antara lain selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan assalamualaikum. Berikutnya contoh kalimat salam. Yang pertama, selamat siang Din, aku pulang duluan ya. Yang kedua, selamat siang juga Dayu, hati-hati di jalan ya. Selain wajib mengucapkan salam, kita juga wajib berdoa sebelum melakukan kegiatan ya. Adapun aturan saat makan antara lain, yang pertama, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Aturan waktu tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam. Kita juga harus bisa bangun pagi. Bangun pagi membuat tubuh segar. Tidur dan bangun tepat waktu melatih kedisiplinan kalian. Adapun cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, membersihkan badan setelah bermain. Yang keempat, membersihkan lingkungan. Selanjutnya, aturan menjaga kebersihan tubuh. Mencuci tangan dan memotong kuku. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, mandi. Dan yang keempat, membersihkan telinga. Adapun ciri khas anggota keluarga. Yang pertama, bertubuh gemuk atau kurus. Yang kedua, rambut lurus atau keriting. Yang ketiga, kulit putih atau sawo matang. Yang keempat, memakai kacamata ataupun tidak. Dan yang kelima, mempunyai kegemaran tertentu. Kekhasan individu di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran. Kegemaran setiap orang berbeda-beda. Meskipun berbeda kegemaran, kita harus saling menghargai ya. Contoh kegemaran anggota keluarga. Ayah Udin gemar bermain gitar. Udin gemar bernyanyi. Kakak gemar membaca buku. Dan ibu gemar memasak.
Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kosakata dan ungkapan perkenalan diri. Adapun kata yang diucapkan saat perkenalan, yang pertama, memberi salam. Yang kedua, menyebutkan nama lengkap. Yang ketiga, menyebutkan nama panggilan. Dan yang keempat, menyebutkan alamat tempat tinggal. Adapun sikap tubuh yang baik saat perkenalan diri, yang pertama, tubuh tegak. Yang kedua, melihat wajah teman. Yang ketiga, berjabat tangan dengan teman menggunakan tangan kanan. Yang keempat, tangan kiri di samping tubuh. Dan yang kelima, wajah tersenyum ceria. Selanjutnya, mengenal huruf dalam kata. Huruf dalam kata terdiri atas 26 huruf atau biasa disebut alfabet. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya, macam-macam huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya, menunjukkan huruf-huruf dalam kata. Pada kata kancil, terdiri dari huruf K, A, N, C, I, dan L. Terdiri dari 6 huruf. Ada 2 huruf vokal yaitu A dan I. Sedangkan huruf konsonan ada huruf K, N, C, dan L. Menyusun huruf menjadi kata. Ada huruf I, S, T, I. Jika disusun maka akan membentuk sebuah kata, yaitu kata siti. Selanjutnya ada huruf N, E, B, I. Jika disusun maka akan menjadi sebuah kata, yaitu beni. Selanjutnya ada huruf I, L, A, dan N. Jika disusun maka akan membentuk sebuah kata, yaitu alin. Selanjutnya, kosakata tentang anggota tubuh. Anggota tubuh memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama, ada rambut, dahi, mata, hidung, telinga, pipi, mulut, dagu, bahu,
jari, tangan, dan kaki. Kosakata kegunaan panca indera. Tubuh kita memiliki panca indera. Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar kita. Macam-macam panca indera. Yang pertama ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba. Adapun sikap duduk yang benar saat membaca, Anandaku bisa perhatikan gambar yang ada dalam video. Adapun sikap duduk yang benar saat membaca, yang pertama, duduk tegak tidak membungkuk. Yang kedua, jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Dan yang ketiga, gunakan lampu baca jika diperlukan. Bunyi kata. Ada kata mulut. Kata mulut terdiri dari dua suku kata, yaitu mulut, dan terdiri dari 5 huruf, yaitu M, U, L, U, dan T. Selanjutnya ada kata rambut. Kata rambut terdiri dari dua suku kata, yaitu rambut, terdiri atas 6 huruf, yaitu huruf R, A, M, B, U, dan T. Adapun cara menulis dengan benar, yang pertama, duduklah dengan tubuh tegak saat menulis. Yang kedua, memegang pensil dengan benar membuat tulisanmu menjadi rapi. Dan yang ketiga, meletakkan buku di atas meja ketika sedang menulis. Jarak mata dan posisi cahaya saat menulis. Yang pertama, menulis harus dilakukan dengan posisi tubuh yang benar. Yang kedua, jarak mata tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Yang ketiga, menulis harus dilakukan di tempat yang terang. Dan yang keempat, menulis tidak boleh di tempat yang gelap. Pelafalan kata serupa. Contoh ada kata topi serupa dengan kata kopi. Selanjutnya, ada kata kuku serupa dengan kata suku. Ketiga, ada kata mangga serupa dengan kata tangga. Dan yang keempat, ada kata ayam serupa dengan kata bayam. Oke, selanjutnya ungkapan sayang. Ungkapan sayang kepada orang tua dapat diucapkan secara langsung. Boleh juga melalui sebuah lagu ataupun berbentuk puisi. Selanjutnya, pelajaran matematika. Membilang bilangan 1 sampai 10. Membilang adalah menghitung jumlah banyaknya suatu kumpulan benda. Ada 1 apel, 2 apel, 3 apel, 4 apel, 5 apel, 6 apel, 7 apel, 8 apel,
9 apel dan 10 apel. Membandingkan banyak kumpulan benda. Membandingkan banyak kumpulan benda dilakukan dengan cara memasangkan. Banyak kumpulan benda bisa lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Contoh, ada 10 apel di bagian depan dan ada 7 apel di bagian belakang. Kata pembanding yang tepat adalah lebih banyak, karena apel bagian depan lebih banyak daripada apel di bagian belakang. Yang kedua, ada 1 mangga di bagian depan dan ada 3 mangga di bagian belakang. Kata pembanding yang tepat adalah lebih sedikit, karena mangga di bagian depan lebih sedikit daripada mangga yang berada di bagian belakang. Yang ketiga, ada 6 jeruk di bagian depan dan 6 jeruk di bagian belakang. Kata pembanding yang tepat adalah sama banyak, karena jeruk di bagian depan dan jeruk di bagian belakang jumlahnya sama. Selanjutnya, mengurutkan sekelompok bilangan. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, maka kalian harus menuliskan angka yang terkecil dahulu, kemudian ke angka yang terbesar. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebaliknya, jika kalian mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil, maka kalian harus menuliskan angka yang terbesar dahulu, kemudian ke angka yang terkecil. Contohnya, kalian bisa lihat dalam video ini. Ada angka 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan. Contoh soal, Benny gemar menulis. Benny memiliki 2 pensil. Paman membelikan 3 pensil untuk Benny. Berapa banyak pensil Benny sekarang? Penyelesaiannya, ada 2 pensil Benny dan Paman membelikan 3 pensil untuk Benny. Jadi total pensil Benny sekarang ada 5, atau bisa ditulis dengan cara 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya adalah pelajaran SPDP. Perbedaan warna suara manusia. Setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda-beda dinamakan warna suara. Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki warna suara ya. Adapun gerakan anggota tubuh dalam tarian. Menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Gerakan tarian ada banyak. Contohnya, gerakan memutar, melambaikan tangan, dan mengayun. Ada pula gerakan yang menghasilkan bunyi. Contohnya, hentakan kaki. Selanjutnya, melukis dengan jari atau biasa disebut finger painting. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama cat air, yang kedua air, yang ketiga kertas, yang keempat tentunya jari tangan. Berikut adalah karya yang dibuat melalui
finger painting. Anandaku bisa lihat di dalam video ya. Hiasan dari bahan alam. Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Hiasan bisa dibuat dari bahan alam. Misalnya daun dan biji-bijian. Adapun alat dan bahannya yaitu pola gambar, lem, daun kering atau biji-bijian, dan alat tulis. Adapun contoh hiasan dari bahan alam, ada kolase dari biji-bijian, ada kolase dari daun kering, dan membuat kartu ucapan dengan hiasan daun kering. Tetap semangat belajar anak-anak hebat, selalu jaga kesehatan. Semangat mengikuti ujian akhir semester ya, dan sampai jumpa.